Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis. Saya dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil rangkuman saya tentang latar belakang, tujuan, peran Indonesia di dalam organisasi-organisasi. Organisasi-organisasi itu diantaranya 1. KAA, 2. GNB, 3. ASEAN, 4. OKI, 5. JIM, dan 6. Pasukan Garuda. Oke, langsung yang pertama. 1. Konferensi Asia Afrika atau KAA. Latar belakang didirikannya KAA. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Negara Indonesia memiliki sifat politik luar negerinya bebas aktif sebab setelah Perang Dunia II berakhir di dunia telah muncul dua kekuatan adidaya baru yang saling berhadapan, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam upaya meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Usaha ini mendapatkan dukungan dari negara-negara di Asia dan Afrika. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak negara di Asia dan Afrika yang berhasil merdeka, di antaranya India, Indonesia, Filipina, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, dan Libya. Bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang telah merdeka tidak melupakan masa lampaunya. Mereka tetap merasa senasib dan sependeritaan. Lebih-lebih apabila masih banyak negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka. Rasa setia kawan itu dicetuskan dalam KAA. Sebagai cetusan rasa setia kawan dan sebagai usaha untuk menjaga perdamaian dunia, pelaksanaan KAA mempunyai arti penting, baik bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika pada khususnya maupun dunia pada umumnya. Tujuan didirikannya KAA. 1. Memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. 2. Kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika. 3. Memperbesar peranan Asia Afrika dalam dunia sekarang dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. Peranan Indonesia dalam KAA. 1. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Pancanegara II yang berlangsung tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Konferensi ini sebagai pendahuluan dari Konferensi Asia Afrika. 2. Indonesia ikut memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan KAA yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Beberapa tokoh Indonesia menduduki peranan penting, di antaranya Ketua Mr. Ali Sastro Atmijoyo, Sekretaris Jenderal Ruslan Abdul Ghani, Ketua Komite Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin, dan Ketua Komite Ekonomi Profesor Ir Roseno. 2. Gerakan Non-Blok atau GNB. Latar belakang didirikannya GNB. Berakhirnya Perang Dunia II telah melahirkan dua blok kekuatan dunia, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat yang beraliran liberal dipimpin Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur yang berideologi komunis dipimpin Uni Soviet. Kelahiran dua blok merupakan ancaman serius bagi perdamaian. Oleh karena itu, lahirlah gerakan non-blok atau GNB yang dianggap sebagai solusi bagi negara-negara yang ingin tetap netral dan bebas dari pengaruh salah satu blok. Dalam hal ini, KAA dianggap sebagai pendahulu bagi pendirinya GNB, karena KAA telah melahirkan prinsip-prinsip perdamaian, kerjasama internasional, kebebasan, kemerdekaan, dan hubungan antar negara. Tujuan didirikannya GNB.
1. Menjamin kedaulatan, kemerdekaan, integritas teritorial, dan keamanan non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, dan rasisme. 2. Untuk menuju perdamaian dan kedamaian dunia. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Indonesia menjadi tuan rumah KAA di mana gerakan ini dideklarasikan oleh 5 negara penganjur non-blok. Kegiatan ini menjadi kebijakan yang sangat diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia mengingat tujuannya yang amat besar. 2. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-10 pada September 1992 di Jakarta. KTT ini merupakan yang pertama setelah Perang Dingin reda akibat dibubarkannya Uni Soviet. Pada KTT ini, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soeharto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Non-Blok sampai tahun 1995. 3. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations. Latar belakang didirikannya ASEAN. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Persamaan-persamaan tersebut antara lain: 1. Persamaan letak geografis. Semua negara di Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Afrika dan benua Australia, dan berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 2. Persamaan dasar kebudayaan. Di Asia Tenggara, setiap negara mempunyai dasar kebudayaan, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir serupa. Wajar saja karena semua negara umumnya menjadi pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. 3. Persamaan nasib. Negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Hal inilah yang memunculkan rasa setia kawan negara-negara di Asia Tenggara. 4. Persamaan kepentingan di berbagai bidang. Adanya kepentingan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan politik. Tempat yang menjadi pintu gerbang perdagangan dunia juga terdapat di Asia Tenggara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Tujuan didirikannya ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pertumbuhan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan negara di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling menolong dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling membagikan bantuan dalam bidang fasilitas, latihan, dan penelitian di bidang pendidikan, teknik, kejuruan, dan administrasi. 5. Meningkatkan pendalaman tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang memiliki tujuan sama dan mencari kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama. 2. Turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. 4. Mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. 5. Memastikan sentralitas ASEAN. 6. Turut serta pada isu kerja migran di Asia. 4. Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Latar belakang didirikannya OKI. OKI merupakan organisasi negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun yang menjadi latar belakang dibentuknya OKI adalah sebagai reaksi terhadap pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 yang merupakan satu tempat suci umat Islam selain Mekah dan Madinah, serta bentuk penolakan terhadap pendudukan wilayah-wilayah Arab
oleh Israel, termasuk pula penguasaan atas Yerusalem semenjak tahun 1967. Tujuan didirikannya OKI: 1. Meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota. 2. Mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota. 3. Mendukung perdamaian dan keamanan internasional. 4. Melindungi tempat-tempat suci Islam. 5. Membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Peran Indonesia dalam OKI: 1. Hadir dalam KTT 1 di Rabat. 2. Indonesia mempelopori gagasan tata informasi baru dunia Islam. 3. Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite of SIG. 4. Tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM OKI ke-24. 5. Mendukung pelaksanaan dari OIT 10-Year Plan of Action. 6. Tuan rumah KTT OKI 2014. 7. Tuan rumah KTT luar biasa OKI. 8. Mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketa. 5. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Latar belakang penyelenggaraan JIM. Pelaksanaan JIM dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintah yang terjadi di Kamboja. Peristiwa itu terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berkecamuk pada tahun 1979. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaiannya. Sebuah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam adalah dengan mewujudkan sebuah pertemuan. Pertemuan itu diberi nama Jakarta Informal Meeting atau JIM. JIM dilaksanakan pada 25 hingga 28 Juli 1988. Tujuan diselenggarakannya JIM: 1. Untuk menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. 2. Untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. 3. Untuk menyelesaikan konflik antara Thailand dengan Kamboja. Peran Indonesia dalam JIM. 1. Indonesia menjadi pelopor berdirinya JIM. 2. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur diplomasi. 3. Indonesia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan perdamaian dunia yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya. 6. Pasukan Garuda. Latar belakang pembentukan pasukan Garuda. Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Tujuan didirikannya pasukan Garuda: 1. Untuk turut memelihara perdamaian dunia. 2. Sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Peran Indonesia dalam pasukan Garuda: 1. Diwujudkannya dengan dikirimkannya kontingen Garuda ke berbagai negara. 2. Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan dengan rangkuman saya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.